Pernah nggak sih lu diminta tolong sama orang Indonesia, terus jawabannya bukan iya atau enggak, tapi lu malah jawab insya Allah, yaitu sebuah kata yang mempunyai makna ganda dan biasa digunakan sebagai perisai dengan makna tidak yang dibungkus secara halus. Karena kebanyakan yang pakai kata itu maknanya lebih dominan ke menolak. Stop lying. Dari kejadian itu, kita sering banget nyebut mereka dengan kata belibet, ribet, dan gak to the point. Tapi apa iya ini cuma sekedar ribet? Atau sebenarnya ada logika budaya gila-gilaan di balik semua komunikasi ala ninja ini? Dan kenapa budaya ngomong to the point atau belak-belakan ini malah dianggap kasar atau bikin sakit hati? Hai, gue Ijra Rahdian. Di channel ini gue bahas kritik sosial, edukasi, dan juga musik. Subscribe kalau kamu suka topik ini. Abaikan jika tak sejalan dengan hati. Selamat menikmati. Pasti kalian pernah banget kan ngalamin ikut rapat organisasi, entah itu Karang Taruna maupun himpunan mahasiswa jurusan dan lain-lain, yang dimana sebenarnya rapat itu ngebahas hal simpel, tapi isi rapatnya itu malah muter-muter. Dan kadang malah mengabaikan apa inti masalahnya. Selain itu, dengan lebaynya, rapat ini kadang selalu dibuka dengan pembukaan yang sangat minta waktu. Entah itu sambutan dari jajaran direksi, yang isinya kebanyakan omong kosong, atau hal-hal lain yang sama-sama menyita waktu. Banyak orang mengaitkan hal ini dengan fenomena dead horse, di mana orang-orang terus-menerus membuang waktu, energi, atau sumber daya dengan mengabaikan inti dari masalahnya. Tapi sayangnya di sini gue nggak bakal bahas itu, walaupun itu relevan dengan kejadian ini. Tapi di sini gue bakal bahas fenomena ini dengan pendekatan budaya. Nah, untuk memahami ini, kita harus kenalan dulu dengan dua konsep, high context culture dan low context culture. Apa itu high context culture dan low context culture? Kita bahas sembari video ini berjalan. Orang Indonesia dan kebanyakan orang Asia itu adalah produk high context culture. Yang itu artinya, makna dari sebuah pembicaraan gak cuma ada di kata-katanya aja, tapi juga tersembunyi di dalam konteks pembicaraan. Konteks itu bisa berupa hubungan kita dengan non bicara, lalu juga bisa berupa nada bicara, situasi, bahkan bisa juga dengan hal-hal yang gak diucapkan sama sekali. Kalau berupa perumpamaan, ibaratnya komunikasi high context culture itu seperti gunung es, yang dimana yang lu denger itu cuma puncaknya doang, tapi makna sebenarnya itu ada di dalam laut. Contoh simpelnya seperti kata, kamu udah makan belum? Itu tuh bukan pertanyaan literal. Itu adalah kode yang mungkin bisa bermakna, gue peduli loh sama lu. Gue lagi pengen basa-basi nih sama lu. Atau mungkin bisa bermakna hal-hal lainnya. Jadi di high context culture ini, bahasa adalah sarana untuk menjaga keharmonisan sosial. Bukan hanya sekedar penyampaian kata-kata aja. Sekarang coba kita bandingkan dengan low context culture, kayak yang ada di Jerman atau Amerika. Bagi mereka, kata-kata itu harus jelas, langsung, dan eksplisit. Iya berarti iya, enggak berarti enggak. Sangat to the point dan efisien. Tapi sayangnya, bagi kita itu terasa sangat brutal dan tidak beretika. Bisa-bisa kita dicap ngomong gak pakai hati kalau kayak gitu. Pernah nggak kamu dimusuhin satu kelas karena kamu ngeritik orang dengan lantang? Pernah nggak teman kamu bilang kalau kamu ceplas-ceplos gak pakai hati? Ya itu wajar, karena mereka terbiasa dengan budaya high context culture. Terus kenapa kita pakai budaya yang belibet ini? Yang pertama, dan udah jelas adalah budaya kita yang gila hormat, feodal, dan susah nerima kritik. Ya pokoknya itu mah nggak usah dijelasin panjang lebar lah ya. Karena gue males, dan juga kalian mungkin paham sendiri soal itu. Yang kedua, yaitu untuk menghindari konflik. Budaya kita itu sangat menghindari konfrontasi secara langsung. Beda sama orang barat yang cuekan. Menggunakan kata tidak secara langsung di sini bisa menyakiti hati lawan bicara. Dan itu sangat tidak beretika dicapnya. Jadi, banyak orang menggunakan kata tidak dengan balutan 10 kata halus dan disertai basa-basi supaya orang lain atau lawan bicara kita itu nggak sakit hati. Yang ketiga, yaitu sudah pasti dan sudah jelas karena memang sudah budayanya kita untuk saling menyapa dan ramah sesama. Itu sebabnya budaya basa-basi ini diperlukan sebagai lem perekat antar sosial untuk menciptakan keharmonisan. Jadi ya kalau disimpulin, budaya belibet ini sebenarnya cocok banget dengan kultur orang Indonesia. Itu sebabnya, secara tidak langsung, basa-basi selalu dengan tidak sengaja dilakukan oleh kita. Karena kebiasaan kita yang ramah. Jadi, apakah kita belibet? Iya, kalau dari kacamata low konteks. Tapi apakah efisien? Iya juga, tergantung orang dan kulturnya. Bagi sebagian orang, hal ini tuh cukup membuang waktu.
Tapi sebagian yang lain, hal ini diperlukan untuk mempererat atau menghindari konflik. Walaupun emang kadang bikin gregetan sih. Apalagi kalau kita lagi buru-buru. Males banget lah rasanya. Dari apa yang disampaikan video ini, gimana menurut kalian? Apakah suka, menarik, atau mungkin bukan yang kalian cari? Tolong kasih feedbacknya di komentar. Oh iya, menurut kalian, dalam dunia yang semakin global dan to the point ini, apakah mungkin budaya ini bakal bertahan? Atau mungkin bakal punah secara perlahan? Tulis pendapat kamu di komentar, kita diskusikan dengan lebar. Like dan subscribe jika konten ini disukain kamu. Jangan lupa share biar orang lain tahu dan bertamu. Follow IG gue Ijal Radian, and thanks for watching.